Nanti waktu yang akan membuktikan. Semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Maka jangan lupa mahabbah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Terus yang ketiga, ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu 2 dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya hafal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi hubbal hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal ladzi hubban bi annaka ahlun lahu fa kasfuka liyal hajbu hatta aroka. Sudah lama hafalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan 2 cinta. Bukan 2 cinta itu cintanya jumlahnya 2, tapi cintanya 2 dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini 2 dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu, dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya, baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk semua itu. Jadi, apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik, itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu. Jadi cinta itu melibatkan 2 dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma 2 dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai, yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Nah, itu maksudnya Robiah dengan 2 dimensi cinta. Terus, manusia katanya Robiah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa
membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Rabi'ah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah, yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Rabi'ah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, tapi konsep kita tentang Allah. Mungkin memang begitu resepnya Rabi'ah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama ini ahli fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Rabi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Rabi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya, jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Rabi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Rabi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan,
berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan, sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi, enggak punya suami aku enggak gelisah, enggak punya apa-apa aku enggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho enggak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robiah itu hanya Allah ini kira-kira ridho enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robiah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Tsauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya ingin bantu Robiah, cuma Robiah ini mesti tidak mau, mbok sampean yang ngomong. Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robiah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robiah tidak jawab. Gini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih, ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robiah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robiah. Robiah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, bayangkan tiba-tiba datang. Tapi kalau Robiah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah itu Robiah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian, tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke, ini juga ada satu cerita. Satu ketika Robiah ini jatuh, tangannya patah, dan ya lama tidak sembuh-sembuh. Terus dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah Engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku ndak, ya Allah? Aku gini ini loh. Nah itu Robiah. Jadi dia ndak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang ndak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho ndak ya kira-kira kalau aku gini nih. Bisa kamu tiru kalau sedang ngapain sumpah, tidak apa-apa lah kayak gini, tapi Allah ridho enggak dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robiah. Oke, terus Robiah itu ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap dia kan tidak pernah tidur sholat malam sampai fajar. Biasanya fajar dia tidur sebentar, tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia baca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh terompet hari kebangkitan? Jadi
Kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur sebentar sebenarnya, karena semalaman nggak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, aku ketiduran, jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengane tidur toh ya? Mbok ndak tidur asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi cara Robiah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak. Ya enggak usah dikasih contoh. Jauh ya, enggak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal dari setiap malam. Ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Robbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci, dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robiah yang datang apel sama Allah tiap malam, waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah, biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing, biar aja semua pintu tertutup, pokoknya hanya Engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku Engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah Engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama Engkau memberi aku hidup. Sekiranya Engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi Engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robiah. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus ya ini syair yang lain. Ku jadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol, jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara, tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah itu Robiah. Terus buah hatiku, hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun, karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi engkau marah padaku tidak apa-apa, asal jangan pergi dari aku.
itu Rabi'ah, sama Allah. Terus, ya kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba, jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka. Yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang Engkau karuniakan padaku di akhirat, kasih pada sahabat-sahabatmu. Kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku tidak butuh apa-apa, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Itu Rabi'ah. Oke, jadi Allah saja yang kuinginkan. Cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah, pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi yang mungkin engkau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh itu semua, aku hanya butuh Engkau. Itu Allah. Terus karakter selanjutnya adalah tanpa pamrih. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi Engkau semata, janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan itu, bukan istana emas di surga, enggak. Aku enggak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku enggak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya Engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Rabi'ah. Ada cerita satu ketika Rabi'ah ini membawa ember besar isinya air. Lari agak cepat bawa air. Orang-orang yang Rabi'ah, kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka. Mau tak padamkan dengan air ini. Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah. Banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Rabi'ah, jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Ikhlas untuk Allah, bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat. Tapi tujuannya bukan itu. Sama kayak kamu misalnya punya adik kecil disuruh belajar susah. Akhirnya, sudahlah, kalau mau belajar, besok tak ajak jalan-jalan ke mall. Tujuannya kamu belajar kan pinternya, bukan jalan-jalan di mallnya. Tapi anak kecil ini, yang dia pikir jalan-jalan di mallnya tidak masalah. Tapi kan nanti akhirnya dia pinter. Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah. Zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah, ikhlas, tidak usah mikir imbalan. Mungkin tidak ada yang mau.
tenang aja, besok di surga dapat rumah gratis. Terus ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari berpuluh-puluh, diajak perang susah. Ayo kita jihad. Kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah iya ini, kalau kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72, 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiranmu kan ke situ. Ya kan? Padahal Robiah enggak. Jangan ketipu dengan itu. Nanti ikhlasnya hilang. Maka Robiah mungkin gemes sama kita. Kok bolak-balik orang ditakut-takuti neraka tuh dia bawa ember besar. Mau kemana Robiah? Tak padamkan aja nerakanya. Biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Nah itu, jadi tidak ada pamrih apa-apa selain dia, selain Allah. Terus ciri mahabbah selanjutnya dalam Robiah adalah tidak mengharap apapun, hanya menerima saja, tidak usah minta-minta. Satu ketika dia sakit, Sofyan Sauri datang, Robiah, kamu itu kan dekat sama Allah, ya mbok berdoa biar sembuh. Terus Robiah bilang, sakit ini dari siapa? Ya dari Allah. Berarti kan Allah menginginkan aku sakit. Kalau aku dapat sesuatu dari yang aku cintai, ya aku nikmati no. Nah, itu Robiah. Jadi itu kalimatnya selanjutnya ini, aku ini hanya hambanya. Apa hakku untuk menginginkan sesuatu? Kalau aku menginginkan sesuatu sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Susah ya. Jadi jangan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Semaunya Robiah. Kalau kamu kayak gini berarti melawan Allah. Apa terus kalau sakit nggak diobati, Pak? Ya diobati. Tapi tetap dengan logika, kalau Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Tidak harus kamu marah-marah sama Allah. Kenapa saya dikasih sakit? Tidak usah. Tidak ada mengeluhnya. Tidak harus protes, tidak harus komplain. Diterima saja. Ini orang jatuh cinta. Kayak kamu sama pacarmu waktu ulang tahun tiba-tiba kamu disiram sama telur. Ya kan? Kamu kan nggak komplain. Kenapa? Kamu cinta. Tapi bukan berarti telurnya terus nggak dihapus-hapus sampai sore. Ya. Nggak diprotes, tapi ya terus dibersihkan. Sakit ya diobati tanpa mengeluh, tanpa komplain. Apalagi marah-marah. Ya Allah, gimana sih? Saya itu kan orang soleh, rajin. Kok ya dikasih sakit? Kan tidak begitu. Jadi, ndak, malah istilahnya Robiah ekstrim. Kalau aku menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya Allah, maka kafirlah aku. Yang dikafiri apa? Kufur atas apa? Kufur atas pemberiannya Allah. Semua kan Allah yang memberi. Kamu sehat, kamu sakit, kulitmu mulus apa kasar, putih apa hitam, rambutmu keriting apa lurus, itu kan pemberiannya Allah. Jangan komplain, Pak, saya kok lahir di Indonesia ya Pak, akhirnya pesek hidungnya. Coba lahir di India, mungkin hidungnya lebih panjang. Nah, itu namanya komplain. Allah sudah menghendaki itu ya sudah. Kan kamu sering mengeluh gitu. Coba kemarin saya anaknya Jokowi, Pak. Nah, ya kan. Kamu protes. Enggak. Allah sudah menginginkan itu ya sudah. Diterima saja, disyukuri. Kalau enggak, karena lawannya syukur itu kan kufur. Kalau kamu enggak terima, itu namanya kufur. Kenyataannya memang sudah begitu. Mau gimana? Kamu jago siapa, yang jadi kok malah siapa? Ya sudah, berarti Allah menghendaki itu. Ya bukan berarti terus kalau kamu tidak setuju diam saja.
Ya kayak sakit tadi loh. Ya diobati, tapi tanpa harus komplain, tanpa harus protes. Yang paling bagus apa? Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya. Sesuatu agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Semata-mata agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Namun tidak masalah jika memang dia memberikannya. Berobat kok masih tidak sembuh? Ya sudah. Karena yang memberikan kesembuhan juga Allah. Sebagaimana Allah memberikan sakit. Jadi logika utama seorang pecinta hanya satu, cukup yang dicintai saja. Kalau cinta pada Allah berarti ya cukup Allah saja. Tidak masalah. Kehilangan apapun tidak masalah. Asal tidak kehilangan Allah. Jadi ada musibah, ada kemalangan apapun dalam hidupmu, terimalah. Satu yang kamu jangan sampai hilang, Allahnya. Kehilangan segalanya tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan hak pilih, kehilangan suara, kehilangan apapun tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Sekarang banyak yang kebalik. Kehilangan Allah tidak apa-apa asal jabatannya tidak hilang, asal pangkatnya tidak hilang, asal kekayaannya tidak hilang. Sekarang dibalik. Atau Allah dimanfaatkan demi kekayaan, demi jabatan, demi pangkat. Itu kondisi kita hari ini. Padahal kalau kita mencukupkan diri dengan pemberiannya Allah, sebaliknya nanti Allah juga akan mencukupkan hidup kita. Mencukupkan itu bukan berarti terus kamu jadi kaya, tapi apa kondisi batinmu, lingkungan sekelilingmu itu membuatmu merasa nyaman, pas. Mungkin kamu kaya luar biasa, tapi kalau Allah bikin kamu nggak cukup, ya kamu masih meluap-luap ambisi, nafsu, hasratmu, bikin kamu tidak tenang. Tapi mungkin kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu puas. Nah, itu yang susah dicari. Robiah menemukan itu lewat jalur cinta. Dan menurut Robiah, dunia ini awal dan akhirnya akan ke situ. Selama kita belum menapaki jalur itu, kita tidak akan ketemu puncaknya nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ada di situ. Makanya di antara kalimatnya dia menyebut biar waktu yang akan membuktikan bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan, tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan, tiap jiwa yang telah melayang akan sampai pada satu keadaan di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho Sang Kholik adalah tujuannya. Semua ini terwujud, jalurnya adalah mahabbah. Nanti waktu yang akan membuktikan. Dengan mahabbah, semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Di luar jalur itu, kita tidak akan ketemu kebijaksanaan, kita tidak akan ketemu keadilan, kita tidak akan ketemu kesejahteraan. Maka Robiah menyarankan jangan lupa mahabbah. Oke. Alhamdulillah. Itulah prinsip-prinsip mencintai Allah dalam pikirannya Robiah Al-Adawiyah. Gaya Robiah ini akan mewarnai hampir semua sufi abad ke-7 ke-8, termasuk tokoh sufi minggu depan.
Jalaluddin Rumi. Oke ya, saya kira itu sudah pas jam 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa diambil dari ngaji malam ini. Anggap saja ini semacam benchmark untuk hidup kita. Yo, insya Allah masih berat kalau full kayak Robiah, tapi pelan-pelan diusahakan ke situ. Ya memang kesadaran kita itu kadang naik, kadang turun, kadang jauh, kadang dekat, kadang tinggi, kadang rendah. Tidak masalah, manusiawi. Cuma begitu kita sadar kok kesadaran kita rendah, kesadaran kita turun, cepat-cepat kita kembali lagi. Kayak sholat itu loh, kadang khusyuk, tengah-tengah lupa. Tapi begitu sadar kalau ini sholat, kembali lagi cepat. Jiwa itu lama-lama akan terlatih. Tapi kalau kamu sadar kesadaranmu sedang rendah, kamu biarkan saja, ya jiwamu akan terlatih dalam kesadaran rendah. Tapi kalau kamu sadar, Pak, wah ini sedang loyo ini, religiusitasnya, spiritualitasnya sedang turun, cepat-cepat kamu kembali. Nanti jiwamu akan terbiasa, akan jadi habit. Kadang-kadang tanpa kamu sengaja, begitu kamu jatuh, jiwamu akan kembali lagi ke atas. Tapi kalau enggak kamu habitkan, enggak kamu biasakan, ya enggak akan naik kesadaranmu. Cirinya itu. Jadi enggak masalah kadang sadar, kadang enggak. Tapi begitu kamu sadar, kesadaranmu jatuh, cepat-cepat kembali lagi. Dan ada satu lagi kunci, hindari segala hal, hindari segala peristiwa, termasuk mungkin orang, termasuk mungkin barang, termasuk apapun itu yang mudah menjatuhkan kesadaranmu. Karena tahap kita masih tahap mujahadah fase awal. Saya bilang tadi masih pra-awam. Kamu sendiri yang ngerti yo. Yang gampang menjatuhkan kesadaranmu itu apa. Kalau teman ya, sementara teman yang mudah menjatuhkan kesadaran ini dijauhi. Kalau itu HP, situs tertentu atau apa tertentu, dijauhi. Karena ya ini mulai latihan mendidik diri pelan-pelan. Tidak ada gunanya kalian bolak-balik ngaji tasawuf, ngaji sufi, ngaji filsafat, spiritualitas dan macam-macam kalau tidak ada efeknya dalam hidup kita. Cuma ya tidak mungkin semuanya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan ambisius, karena biasanya yang serakah itu jatuh duluan. Pengen jadi wali dulu, sufi dulu, keramatnya besar dulu, ya biasanya jatuh duluan. Itu yang kemarin bikin yang di Probolinggo itu, Dimas Kanjeng itu jatuh. Ya, banyak orang serakah, akhirnya jatuh semua. Jadi pelan-pelan, kayak di sufi tadi loh, makomat itu kan step by step. Satu, naik kelas terus. Nanti Allah yang akan menilai prosesnya. Kalau hasilnya kan tergantung dari Allah, prosesnya dari kita. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi dengan Jalaluddin Rumi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.